warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang ancaman terhadap Ipolek Sosbud Hankam. Aspek Ipolek Sosbud Hankam terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan. Bidang ideologi, Indonesia menolak dengan tegas paham komunis. Akibat penolakan ini, pengaruh dari negara-negara komunis tidak terlalu besar dan tampak di Indonesia. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada paham liberalisme yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Pengaruh negatif dari pemahaman ini misalnya gaya hidup mewah, pergaulan bebas yang cenderung mengarah pada perilaku seks bebas dan berbagai kemerosotan moral lain. Jika tidak diatasi, hal ini dapat menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia. Bidang politik, ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam dan luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Bentuk ancaman yang masih berpotensi digunakan untuk menekan negara lain, termasuk Indonesia, yakni intimidasi, provokasi, dan blokade politik. Dari dalam negeri, salah satu bentuk ancaman di bidang politik adalah separatisme. Aksi separatisme dapat berbentuk perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tanpa senjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Bidang ekonomi, ancaman di bidang ekonomi yang berkaitan dengan globalisasi, perekonomian. Adanya globalisasi menyebabkan penghapusan terhadap batasan dan hambatan terkait arus modal barang dan jasa. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang bagi produk dalam negeri untuk bersaing di pasar global. Namun sebaliknya, produk global juga dapat masuk ke dalam negeri dan menjadi ancaman bagi perekonomian Indonesia. Ancaman di bidang ekonomi yaitu berlimpahnya barang impor, perekonomian yang dikuasai asing, kesenjangan sosial, pengangguran dan kesempatan kerja yang semakin sempit, kemiskinan yang sulit dikendalikan, dan korupsi yang merajalela. Bidang sosial dan budaya, ancaman di bidang sosial dan budaya dibedakan menjadi ancaman dari luar dan dalam negeri. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu-isu ini menjadi titik awal munculnya masalah separatisme, terorisme, dan kekerasan. Sementara ancaman dari luar muncul sebagai akibat dari globalisasi seperti gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang dari luar negeri. Munculnya hedonisme seperti mabuk-mabukan, foya-foya, pergaulan bebas, dan lain-lain. Adanya sikap individualisme. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi pada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Memudarnya semangat gotong royong, kepedulian, dan solidaritas pada sesama. Lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Bidang pertahanan dan keamanan, masalah teror dan konflik suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA menjadi ancaman serius di bidang pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, lemahnya penegakan hukum harus diperbaiki. Semakin sering munculnya masalah mengakibatkan hilangnya kewibawaan hukum dan kemerosotan wibawa para penegaknya. Hal ini harus segera diatasi agar tidak menjadi masalah yang semakin besar di kemudian hari. Dan presentasi dari saya, terima kasih.